Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan sosok sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia adalah sahabat Nabi yang agung bernama Ali bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, Al-Hashimi, Al-Qurasyi, Abu Hasan. Ayahnya adalah Abu Thalib, namanya Abdu Manaf, paman Rasulullah. Ibunya adalah Fatimah binti Asad, bin Hashim, bin Abi Manaf. Ayahnya memiliki peranan yang sangat signifikan terkait pembelaannya terhadap keponakannya, Rasulullah Muhammad. Akan tetapi ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun ibunya, Fatimah binti Asad, telah masuk Islam. Semoga Allah meridhoinya. Ali lahir di Mekkah 10 tahun sebelum pengutusan Rasulullah. Ali masuk Islam saat ia masih kecil, tepatnya pada usia 10 tahun, menurut riwayat yang lain 9 tahun. Ia adalah remaja pertama yang masuk Islam. Sebab keislamannya adalah lantaran ia terdidik bersama Nabi di rumahnya. Ia tumbuh dengan akhlak dan kesucian, serta penjagaan kehormatan. Ia tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pula minum khamar. Ia selalu menyertai putra pamannya, Rasulullah. Pada saat hijrah, Rasulullah meninggalkannya berada di ranjang beliau untuk mengesankan kepada kaum musyrik bahwa yang di atas ranjang beliau itu Muhammad. Dan beliau berpesan kepadanya untuk menunaikan amanat-amanat penduduk Mekkah yang dititipkan kepada Rasulullah. Rasulullah mempersaudarakan antara diri beliau dengan Ali. Dalam sabda beliau, "Ini saudaraku." Ali bin Abi Thalib menyertai Rasulullah pada perang Badar, Uhud, Khandaq, Baiat Ridwan di Hudaybiyah, dan peristiwa penting lainnya kecuali perang Tabuk. Saat itu Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepadanya. Selama beliau tidak ada di tempat, ia termasuk orang yang tetap bertahan pada perang Uhud. Dan saat orang-orang meninggalkan medan pertempuran pada perang Hunain, ia termasuk kalangan yang menghafal Al-Quran secara penuh. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, jenius, berilmu, dan memiliki pemahaman fikih, serta membuat keputusan-keputusan yang tepat terkait persoalan-persoalan yang rumit. Para sahabat secara umum memberikan pemuliaan dan penghormatan khusus kepadanya, lantaran ia sebagai putra paman Rasulullah dan suami putri beliau, Fatimah. Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Tabuk untuk tinggal di tempat. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau menyuruhku tinggal di antara kaum wanita dan anak-anak." Beliau menjawab, "Tidakkah kamu ridha bila bagiku kamu sebagaimana kedudukan Harun bagi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelah aku." Ali bin Abi Thalib adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia pun satu dari 6 orang perwakilan dalam majelis permusyawaratan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah di antara mereka. Nas-nas syar'i yang mengungkap keutamaannya sangat banyak dan tak terhitung. Pada perang Khaybar, beliau memberinya bendera dan berkat perannya, Allah memberikan kemenangan hingga mampu menaklukkan benteng terpenting di Khaybar. Rasul memintanya untuk tetap tinggal di Madinah. Selama beliau tidak ada di tempat pada perang Tabuk, ia terlibat dalam musyawarah untuk menetapkan 2 khalifah, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kemudian ia menjabat sebagai khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Umat Islam ketika itu terlibat dalam beberapa konflik internal, hingga ia pun terpaksa melibatkan diri dalam berbagai pertempuran di berbagai peristiwa berdarah. Yang paling masyhur di antaranya adalah pertempuran Jamal, berhadapan dengan kubu Aisyah, Talha, dan Zubair tahun 36 Hijriah. Perang sivil, berhadapan dengan kubu Muawiyah pada tahun 37 Hijriah. Dan Nahrawan, berhadapan dengan kubu Hawaring pada tahun 38 Hijriah. Pada masanya, ia melakukan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah. Dalam upaya makar terhadapnya, saat ia sedang menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, ia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anggota Hawaring, di mana mereka juga telah merencanakan pembunuhan terhadap Muawiyah dan Amr bin Asl pada malam yang sama. Akan tetapi Muawiyah dan Amr lolos dari upaya pembunuhan. Pada detik-detik terakhir dari hidupnya, orang-orang meminta kepadanya untuk menetapkan putranya, Hasan, sebagai penggantinya. Namun ia berkata kepada mereka, "Aku tidak menyuruh kalian, tidak pula melarang kalian. Kalian lebih tahu mengenai perkara kalian." Masa pemerintahannya berlangsung selama 5 tahun 3 bulan.
Ada perbedaan pendapat terkait tempat pemakamannya dan tempat gugurnya sebagai syahid. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.